kafarah, maka sungguh orang tersebut menjadi kafir yang nyata, saudara. Masya Allah. Itu buat mereka yang ninggalin sholat. Hati-hati, jangan sampai kita ninggalin sholat. Kafir kalau ninggalin sholat. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi berkatakan, al-farqu ma bainal muslim wal kafir tarikus sholat. Yang menjadikan garis pemisah antara kami umat Islam dengan orang kafir adalah tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Jangan ngaku mukmin, jangan ngaku muslim kalau ninggalin sholat. Saya mau tanya, banyak tuh orang yang muslim tapi itu sholat? Banyak tuh. KTP-nya muslim tapi nggak sholat. Manusia model naon yang begini teh Pak, bener tak Pak? Saya belum ngebahas masalah tahawun, belum ngebahas masalah melantarkan atau menggampangkan urusan sholat. Saya mau bahas dulu orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. KTP-nya muslim, masuk masjid nggak pernah, sholat nggak pernah, pakai peci kalau ada tahlilan apa? Benar tak? Benar tak? Saya sering katakan, kalau di masyarakat kalian tidak ada orang yang sholat, dia muslim tapi dia nggak sholat, dia muslim tapi dia tidak pernah masuk ke masjid. Nanti ketika dia meninggal, entong dimasukkan ke masjid, entong dimasukkan. Benar tak? Benar tak? Iya, aku mau minta sholat ya. Mukmin kopret yang model begitu tak? Benar tak? Benar tak? Seumur-umur nggak pernah sholat, nggak pernah masuk ke masjid, giliran modal dibawa ke masjid, benar tak? Disolatin di masjid, benar tak? Dimasukkan ke kuburannya orang muslim, benar tak? Padahal dia ketika hidup nggak pernah sholat. Nabi yang mengatakan, walaupun KTP-nya muslim, walaupun KTP-nya beriman kepada Allah, tapi kalau dia tidak sholat, secara otomatis orang tersebut akan menjadi orang kafir. Kira-kira jelas? Jelas? Jadi hati-hati. Aku muslim nggak sholat, buang KTP-nya. Benar tak? KTP-nya ditulis agama Islam. Sedangkan syarat Islam naon deh? Yang pertama naon? Syahadat. Yang kedua? Iqamus sholat, mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang muslim nggak sholat, itu bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Kalau meninggal dunia, entah dikubur di tempat orang muslim. Kemana kuburnya? Habib lempar ke empang biar dimakan ikan mas. Benar tak? Nggak sholat Pak, nggak sholat. Apa artinya? Ketika dia meninggalkan sholat, kafir. Nabi yang mengatakan, bukan Habib, bukan. Yang mengatakan Nabi, al-farqu bainana wa bainal kafir tarikus sholat. Yang membedakan kami dengan orang kafir adalah manakala kita meninggalkan urusan sholat. Jadi Nabi yang mengatakan, kalau ada orang nggak sholat berarti kafir. Ini sholatnya kewajiban, benar tak Pak? Sholatnya kewajiban. Sholat deh Pak, identitas diri sebagai seorang muslim wajib untuk sholat. Itu kalau kita bicara tentang tarikus sholat. Meninggalkan sholat, jangan pernah bermimpi untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Udah jelas, orang yang meninggalkan sholat kafir. Lantas bagaimana Habib? Kalau ada orang malas untuk sholat, sholat tapi musiman, sholat tergantung cuaca, sholat tergantung angin-anginan wae. Kalau lagi seneng sholat, kalau lagi sumpah enggak sholat. Kalau lagi hobi sholat, kalau lagi gedek enggak sholat. Model begitu ayam tuh. Ayam tuh. Banyak yang model begitu apa ya? Itu namanya sholat musiman, tergantung cuacanya. Kalau cuacanya bagus, oh sholat, habis itu hilang. Ini namanya tahawun bis sholat, menggampangkan urusan sholat. Kalau menggampangkan urusan sholat, itu yang dikatakan oleh para ulama menjadi satu penyebab daripada kita kalau meninggal dalam keadaan su'ul
Alhamdulillah min. Alhamdulillah min. Ayo jujur anak-anak muda, bukan bapak-bapak, anak-anak muda ditanya, "Wah Habib, salat subuhna kumaha?" Salat subuhna teh kumaha? Bener teh salatnya. Hah? Habib, saya salat subuh teh sering ketiduran. Masya Allah. Nah kenapa ya Habib? Tadi malam kan saya hadir tabligh akbar Habib. Tadi malam kan saya hadir Isra Mi'raj. Pulang-pulang sampai di rumah jam 1, jam 2. Begitu ketiduran kelewatan Habib salat subuhnya. Lah, kok jadi Isra Mi'raj yang disalahin? Oh jadi acara maulid yang disalahin? Saya sering katakan, kalau kalian hadir acara Isra Mi'raj, kalau kalian hadir acara maulid, kalau kalian hadir acara tabligh akbar, kemudian kalian pulang malam menjadi penyebab kalian harus meninggalkan sholat subuh, nggak usah hadir di tabligh akbar. Hadir Isra Mi'raj, pulang jam 1, pulang jam 2, subuh ditinggalin. Kenapa? Capek Habib. Justru orang yang hadir pengajian teh supaya imannya kuat, supaya sholatnya terapi. Jadi jangan hadir pengajian pulang jam 1, jam 2, sholat subuhnya jam 8. Sholat naon teh subuh? Jam 8 teh sholat naon? Duha. Hah? Duha. Sholat duha. Tapi antik duhanya pakai gunut lagi. Aneh Pak. Mulai nggak tahu deh, mulai ajaran dari mana tuh duha pakai gunut teh. Sholat jam 8, usolli fardhu subhi. Jam 8 subuh. Oh enggak Beb, saya sholat duha, cakep. Tapi kenapa tuh pakai gunut? Bener gak? Malaikatnya riuh, dibilang subuh bukan, dibilang gunut, dibilang duha juga bukan. Bener gak? Nah, jadi jangan sampai kita menghadiri acara-acara Isra Mi'raj meninggalkan sholat subuh. Habib capek Habib. Sholat teh kewajiban, benar gak? Kita bicara tentang kewajiban perintah Allah, aqimus sholat. Itu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Mau capek, mau letih, mau payah, mau ngantuk, tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Betul? Jaga sholatnya Pak. Jangan ngegampangkan urusan sholat. Kita kalau mau jujur, udah berapa kali kita ninggalin sholat Pak? Orang itu kalau ninggalin sholat, pertamanya adalah orang yang tahawun di sholat. Ketika dia suka menunda-nunda sholat, ketika dia suka mengulur-ulur sholat, sholat datang, ntar wae. Bapak-bapak lagi serius nonton Persib. Nonton? Persib. Dengar suara maghrib adzan. Persib teh lagi seru. Mainnya jam 5. Bener atau setengah 5. Setengah mainan lagi seru. Persib lawan Persija. Bener enggak? Wah, bapak-bapak teh semangat lihat Persib. Begitu tengah-tengah lagi semangat ada adzan maghrib. Manusia. Kumaha? Lanjut Persibnya? Lanjut. Cakep. Mau dimatiin HP-nya, mau dimatiin TV-nya saya. Lagi seru-serunya Persib. Akhirnya apa? Sholat maghrib dan ntar lagi. Kenapa? Nunggu ini lagi main bola. Masya Allah. Mendahulukan sholat, mendahulukan main bola daripada sholat. Ini banyak terjadi Pak. Kita suka menunda-nunda urusan sholat. Naon Bu Pak? Persib tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur. Kesibukan dunia tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur. Urusan-urusan bisnis tidak akan menyelamatkan kita di alam kubur. Tapi sholat akan menjadikan satu hal yang nanti di akhirat akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Masya Allah Pak. Nanti dikubur. Di alam kubur, kuburan tahu kuburan nggak? Mau masuk? Saya mau tanya kepada semuanya, pasti masuk kuburan nggak? Pasti. Yakin? Yakin. Siap? Masya Allah.
Mudah-mudahan besok pagi masuk kuburan. Amin. Ada sih. Masya Allah. Benar. Benar gak? Masya Allah. Pak, di kuburan teh. Di kuburan teh pertama kali yang ditanya adalah masalah sholat. Masalah non? Masalah sholat.